Contoh, pandangan bahwa ribut soal AKD ini sangat buruk Ya. karena perebutan kekuasaan, bukan saat memperjuangkan rakyat. Padahal kalau kita lihat secara utuh, bisa saja itu adalah salah satu titik tolak itu loh Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa punya Mas Channel, kita kembali lagi ke podcast. Bincang santai nih, tapi materinya kayaknya nggak santai, Kang Beki. Udah lama juga ya Kang Beki. Lama. Nggak ngobrol-ngobrol. Terakhir di rumah. Jadinya singkat aja. Kang Bekinya dong. Kang Beki, mungkin kita langsung bahas aja yang kemarin lagi panas kayaknya. Kang Beki juga kan sebagai salah satu pelaku ya, kalau nggak salah banting mic atau gimana bisa diceritakan. Ya. Kalau Pak Toto hari kan mejanya dibanting. Gimana sebetulnya ceritanya, gimana penyebabnya, gimana kok bisa sampai seperti itu? Karena memang ini netizen gitu kan yang menanggapi cukup banyak juga gitu kan, di kabupaten khususnya gitu kan. Berarti saya coba jelaskan kronologis ya. Kronologis ya, Awal ya. kaitan dengan proses paripurna AKD. Gitu. Jadi begini Pak Deden. Kemarin itu saat paripurna sebetulnya proses berjalan sesuai dengan perintah undang-undang. Ya. Bahwa di 2 tahun 6 bulan itu dilakukan pemutasian atau perombakan AKD ya. Katakan saja demikian. Nah, kami fraksi Gerindra kemarin juga kan ikut sebagai salah satu bagian unsur dari pemerintahan atau di lembaga legislatif. Sebetulnya Pak Deden, kemarin sampai terjadi titik insiden katanya saya melempar mic, terus Pak salah satu anggota fraksi dari Partai Gerindra juga menjungkalkan meja. Betul adanya itu ya. Tapi kalau kita coba agak sedikit berpikir tenang, itu kan tidak sekonyong-konyong terjadi Pak. Betul. Tidak sekonyong-konyong terjadi. Tentu hukum kausalitas ada di situ, ada sebab akibat. Nah, sebut saja waktu saya melempar mic itu adalah salah satu akibat, termasuk mungkin salah satu anggota fraksi teman saya di fraksi Gerindra menjungkalkan kursi juga adalah salah satu akibatnya yang tentu ada sebabnya. Nah, sampai sejauh ini saya membaca narasi di tiap media, baik media mainstream maupun di medsos, Pak Dede, memang fokus pembahasan pada akibatnya ya. Tidak coba ditelusuri sebabnya. Ya. Ini maksud saya ingin sedikit meluruskan, tidak menyalahkan masyarakat, baik itu tokoh, elemen organ mahasiswa ekstra, LSM, ormas yang tergabung yang memberikan statement. Saya secara pribadi tidak menyalahkan. Sebagai pemegang daulat tertinggi, sebagai pembantu mereka, ya tentu kami harus menerima atas evaluasi, penilaian, bahkan mungkin justifikasi dari Tuhan kami. Jadi sebetulnya itu sah bagi saya. Tidak ada sesuatu yang merasa saya menjadi minder sebagai anggota dewan, tidak. Justru itu menjadi pemicu, menjadi salah satu titik tekan semangat saya, titik tekan semangat saya dalam menjalankan tugas-tugas kerakyatan. Cuma kalau bahasa diksi saya meluruskan, mungkin itu statement kan bengkok berarti kan. Ya. Saya tidak bermaksud ke sana, tapi sedikit bertabayun atas apa yang menjadi argumentasi atau pandangan-pandangan di ruang publik. Ya. Itu yang saat ini cukup viral. Ya, karena kan seolah-olah publik itu memandang apa yang
dilakukan oleh para politisi Gerindra itu buruk gitu. Ya. Apalagi terlebih ini adalah paripurna soal AKD. Jadi pandangan secara normatif seolah-olah bahwa ini adalah perebutan jabatan, perebutan kekuasaan. Tapi prinsip dasar yang saya alami karena saya ada di dalamnya, Pak, tidak begitu sesungguhnya. Jadi kemarin kronologi saya sampai sedikit menghantam mic oleh tangan saya, mic terjungkal itu karena memang suasana waktu itu sedang membutuhkan argumentasi dari kita. Mic-nya itu kalau bahasa Sunda las-las, Pak. Jadi jika mau memainkan gitu. Mic-nya itu begitu saja pokoknya, tidak sempurna seperti teman-teman yang memakai sebelumnya. Sehingga saya kesal, Pak. Jujur, ini juga kadang-kadang sering terjadi. Ini juga kan menjadi otokritik ke bagian kesekretariatan, bahwa fasilitasi itu harus benar-benar dipersiapkan. Karena yang mau kita bicarakan, yang mau kita argumenkan adalah soal-soal kerakyatan. Ya termasuk papan tulis yang ada namanya juga kan itu sekretariat perlu teliti lagi. Iya. Saat papan tulis itu dibawa sudah ada namanya memang. Tidak cukup sampai di situ. Saya berargumen kaitan dengan pemilihan badan kehormatan karena di tatib di pasal 137 itu tidak diatur mekanisme teknis, Pak. Hanya dicantumkan bahwa anggota BK itu dipilih 5 orang, dan dipilih oleh anggota. Nah, persoalan kemarin kenapa agak sedikit ada debat atau ada argumentasi dari fraksi satu ke fraksi lain itu adalah mekanisme pemilihan, Pak, bukan apa-apa. Jadi fraksi kami menginginkan dilakukan one man one vote. Fraksi yang lain di luar kami ingin satu paket, jadi langsung 5 orang dipilih, gitu, untuk badan kehormatan. Sehingga terjadi debat hebat. Saya sudah menyampaikan bahwa prinsip musyawarah mufakat, prinsip dasarnya adalah menuju ke keadilan. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang didiskreditkan, tidak ada yang dipojokkan atau dirugikan dalam proses musyawarah mufakat itu. Nah, kaitan pengambilan voting itu bagi saya, bagi pemahaman saya itu adalah alternatif terakhir manakala argumentasi atau narasi dari cara berpikir kita tidak sampai pada sebuah kesepakatan. Jadi kemarin itu kami bertahan, berdebat atau berargumen kaitan dengan mekanisme pemilihan BK itu untuk membuktikan sebuah narasi yang dibangun itu betul-betul ilmiah ketika mau diambil sebuah keputusan. Kan kalau musyawarah mufakat itu kita saling mengeluarkan pendapat, argumentasinya, kita bedah teorinya melalui ilmu apa, itu kan kita bincangkan. Ini seolah-olah sudah digiring. Jadi proses kemarin itu bagi kami, bagi saya khususnya, bukan soal perebutan kekuasaannya, bukan, tapi soal penempatan atau ketepatan kita berdemokrasi dalam posisi musyawarah yang dilakukan dalam ruang paripurna. Sebetulnya itu yang kami pertahankan. Toh kami juga sebelumnya, kalau Pak Deden menyaksikan, dalam proses pemilihan pimpinan di komisi juga kami memilih bertahan di situ. Karena salah satu kawan saya sudah menyampaikan bahwa dia sudah mempunyai draft siapa yang akan jadi pimpinan di komisi, termasuk di AKD, sudah beredar di paket-paket itu. Jadi kami lebih memilih di sana untuk membuktikan bahwa kami juga punya prinsip menuju pada ruang-ruang demokrasi tersebut. Jadi giliran kita ingin berargumentasi tapi mic-nya useless. Nah itu, jadi ya saya hempasi sebetulnya tidak dalam kerangka emosi yang berlebihan, tidak. Itu hanya untuk otokritik saja sebagai salah satu fasilitas di gedung rakyat yang terhormat ini.
Oke, menarik nih. Sebelum dilanjutkan, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kita sambil ngopi lah. Oke, siap. Deden, siap. Izin merokok ya, Deden? Ngopi dulu, Kang Depi. Siap, Pak. Siap. Supaya agak rileks. Ngopi Siap. sambil ngerokok lah, nggak apa-apa lah. Setelah tidak mendapatkan porsi. Oke, lanjut Kang Depi. Iya. Mik sampai dihempaskan gitu kan? Iya. Karena begini Pak, dan prinsipnya kan saya juga mengutip quote dari salah satu tokoh lah mungkin, bahwa sebetulnya prinsip koalisi dan oposisi itu tidak begitu menjadi masalah. Yang paling penting adalah kebijakan terhadap publik untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Kan begitu. Apakah koalisi, apakah oposisi, yang penting rakyat menunggu kebijakan itu betul-betul sampai pada pintu-pintu atau kebutuhan-kebutuhan atau kegelisahan-kegelisahan masyarakat, begitu Pak. Nah, kalau menjawab ini kan banyak juga kan yang komentar miring gitu kan, sampai menghempaskan dan lain sebagainya gitu kan, sampai meja juga sampai dibanting. Tapi kan tadi saya lihat gitu kan di video ini, Pak Toto Hari sudah mengganti ya. Betul, mengganti sudah. Meja yang rusak kacanya sih, bukan mejanya. Kacanya aja. Ya artinya kan sudah ada tanggung jawab untuk Betul itu kan. Betul. Nah, untuk mic kan nggak ada kerusakan, Tidak ada. Jadi memang penyebabnya itu. Betul. Penyebabnya adalah kita berdebat, kita berargumen kaitan dengan proses demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan penuh marwah dan berlandaskan pada keadilan, Pak. Fraksi Gerindra itu 8 kursi. Kalau kita hitung-hitungan masalah kemarin BK, Badan Kehormatan, itu masih memungkinkan untuk dapat, tapi bukan itu yang jadi persoalan. Bukan kita ingin masuk menjadi anggota BK, bukan. Ya. Setelah kami melakukan rapat internal di fraksi juga, bukan itu tujuan kami, bukan. Tapi kami hanya ingin memastikan dan mengawal bahwa proses demokrasi itu bisa berjalan sesuai dengan definisi dan marwah yang sesungguhnya. Itu sebetulnya. Jadi bukan, kalau sekarang para netizen, para tokoh seolah, maaf ya Pak Deden, seolah nyinyir, seolah, saya secara pribadi sangat menerima pandangan, opini publik, argumentasi. Karena ada yang bilang bukannya berdarah-darah itu ngomongin soal rakyat, bukan soal kekuasaan, bukan soal jabatan. Saya melihat justru ini adalah titik tolak awal. Ya. Ini adalah titik tolak awal. Pak Deden, buktinya sekarang kita ngobrol sudah jam 12 malam. Saya baru selesai rapat dengan pendapat dengan SKPD. Ya. Ini adalah salah satu kerja yang dilakukan oleh anggota legislatif. Ini saya sedang tidak berapologi. Begini Pak, saya coba analogikan. Kalau memang pemilik daulat atau pengutus kami, tuan kami, rakyat, kami adalah wakil yang melaksanakan tugas, dianggap belum bekerja maksimal, dinilai tidak optimal dalam melaksanakan tugas, bahkan ada beberapa kebijakan yang kami sepakati dengan pemerintahan eksekutif itu dianggap tidak tepat, wajar dan sah bagi saya. Tidak apa-apa. Tapi yang jelas, yang pasti, kami juga melakukan kerja-kerja baik secara individu maupun secara kolektif. Gitu Pak. Sampai rapat juga malam-malam gitu. Sampai rapat dilakukan sampai jam beres tarawih tadi kita rapat. Ini bukan sedang berapologi. Saya tetap menghargai opini publik, pandangan publik. Tapi pun, jadi begini Pak. Justru yang ingin saya tekankan adalah seandainya kemarin melempar mic, menggulingkan meja, itu dirunut kronologis ke belakang kaitan dengan kondisi DPRD di Kabupaten Kuningan atas persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apa yang kami suarakan di dalam lembaga legislatif yang terhormat ini, seandainya itu dirunut dari awal, tidak masuk di tengah, tidak hanya disoroti saat menggulingkan meja atau melempar mic, saya yakin pandangan masyarakat akan agak sedikit berubah. Yakin. Jadi sayangnya Pak,
memang mungkin biasanya yang viral itu kan kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa terjadi. Ya. Itu diambil seolah-olah ada kalimat dari A sampai Z hanya dikutip sebagian sehingga akan berbeda penafsiran. Bisa saja mungkin saya menghempas mic, Pak Toto Tohari menggulingkan meja, bisa saja itu adalah klimaks dari soal-soal yang sudah terjadi di lembaga ini di tengah-tengah unsur pemerintahan. Kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Kalau saya mengamati kan Gerindra selalu jadi oposisi. Betul, dan itu adalah salah satu bukti, Pak. Lantas sebetulnya menurut Kang Deki definisi koalisi itu apa sih sebetulnya? Kok kayak parlemen itu kan sebetulnya kalau koalisi parlemen berarti kan semua dilibatkan. Betul. Kalau koalisi parlemen Seolah-olah ini ada yang ditinggalkan, ini yang ikut serta. Kalau dalam KBBI, pengertian atau definisi koalisi itu adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Itu dalam KBBI. Saya ulangi lagi, dalam KBBI yang sempat saya baca bahwa koalisi itu adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Itu koalisi. Iya, kelebihan suara dalam parlemen. Itu bisa dibuka dalam KBBI, kurang lebih begitu. Dan tujuan koalisi itu untuk apa gitu kan? Nah, ini menarik, Pak. Ya. Biasanya koalisi itu menurut saya, Pak, ya, digunakan atau didaya gunakan untuk mengawal dan menjaga kebijakan. Di dalam proses jaga kebijakan. Artinya 6 fraksi yang masuk koalisi itu akan mengamankan kebijakan siapa? Menurut saya kurang lebih begitu. Pemerintahnya sekarang sedang duduk. Berarti koalisi pemerintah kalau gitu. Betul. Menurut persepsi saya, kalau ada pandangan yang berbeda kan sah-sah saja. Jadi kalau sekarang logikanya masyarakat, nih kita agak sedikit main analogi ya, Pak. Kalau kemarin dengan kondisi pemerintahan, sekarang di Kabupaten Kuningan terimbas oleh isu nasional, kelangkaan minyak, Kuningan miskin ekstrim, tingkat pengangguran terbuka semakin naik, beberapa persoalan kebijakan yang turun, ketepatan anggaran dan lain sebagainya, itu dikomplain oleh masyarakat. Kasus pembunuhan, misal, salah satunya, misal, meskipun ini tidak apple to apple ya, tapi korelasinya kan tetap ada, Pak. Betul. Ada pembacokan gara-gara persoalan ekonomi, kasus moral, ya. Ini meskipun bukan bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan secara utuh, ini kan harus stakeholder, semua kan harus ikut bertanggung jawab atas kondisi ini. Tapi adanya pemerintah kan untuk memastikan soal-soal itu. Nah, artinya kalau melihat postur koalisi hari ini, khusus di pemerintahan Kabupaten Kuningan, di lembaga legislatif ini, artinya 6 fraksi kurang lebih bersepakat atas kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang agak kontraproduktif, Pak. Kalau disederhanakan, berarti koalisi ini untuk mengamankan kemiskinan ekstrim maksudnya. Kalau terlalu begitu kayaknya tidak juga. Kayaknya ya. Maksud saya ingin mencoba memandang secara objektif, Pak, ya. Kita sedang punya PR kaitan dengan miskin ekstrim, pengangguran terbuka seperti yang tadi diungkapkan. Saya pikir posisi kami di fraksi, terutama di luar yang 6 fraksi tadi, sudah membuktikan bahwa kami tidak begitu bersepakat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya. Karena memang saya juga tahu Gerindra sejak awal juga oposisi, bukan berarti kemarin berkoalisi lantas ditinggalkan. Gitu. Betul. Kan? Dari awal saya masuk ke sini posisi kita sudah berada di luar. Ya. Cuman memang selalu mic-nya selalu loseless gitu kan. Selalu loseless ya. Jadi ya saya hempas pada dia. Mic-nya selalu loseless benar. Jadi saya juga agak bingung menjelaskan narasi ini. Logika ini saya harus jelaskan dari mana dulu.
Karena ini ada kesemrawutan dari dalam cara berpikir saya dengan kondisi hari ini. Iya. Karena kontradiksi ini bagi saya begitu tinggi. Ya. Termasuk mahasiswa nih, saya ya kebetulan Kuningan Mas juga memberitakan gitu. Ya. Opini-opini dari mahasiswa, dari masyarakat umum gitu kan, yang seolah-olah kok menyerangnya banting mejanya, lemparan mic-nya gitu kan. Padahal ada sesuatu yang mungkin tadi itu hanya lebih substansial dari itu yang menjadi penyebab dari aksi yang dilakukan oleh politisi. Betul. Tanpa bermaksud mendiskreditkan opini yang dikeluarkan oleh teman-teman di luar, tanpa bermaksud itu. Sepertinya kita akan lebih menemukan titik pencerahan seandainya kita mau. Tidak hanya sekedar melihat akibat, tapi juga menelusuri sebab. Itu. Saya ngobrol sama Pak Toto tadi, Pak Toto, kenapa meja sampai dijungkalkan? Dia juga bilang, Pak Deki juga lempar mic, alasan saya mic-nya useless. Terus memang saya kesel, ada kekesalan. Kok kenapa kita bertarung seolah-olah memperebutkan sebuah kekuasaan? Dan Pak Toto juga menyampaikan hal yang sama. Pak, kalau saya harus ngomong juga saya merasakan hal yang sama. Kita sudah lama berada di oposisi. Persoalan-persoalan yang keluar belum bisa kita tuntaskan yang menjadi PR kita bersama. Ya kalau saya berpikir ketika orang-orang menyudutkan Gerindra itu berebut kekuasaan, kue kekuasaan AKD itu, secara otomatis yang koalisi 6 juga sama berebut kekuasaan. Ya kan begitu ceritanya. Sebetulnya kan begitu. Tapi kan itu sah-sah saja dalam ruang politik. Bagi saya itu sah dalam ruang politik. Tapi selama itu tidak mengganggu kebijakan yang harus dirasakan oleh rakyat. Kenapa saya berpikir logika saya agak sedikit semerawut dan agak rancu? Ini kan akan berbicara soal ke depannya, soal puas atau tidak puas sih sebetulnya dengan kepemimpinan daerah hari ini. Ya kalau melihat koalisi sekarang kan seolah-olah fine-fine saja. Nah saya lihat juga agak lucu ketika ini disoroti, terus padahal di situ ada kalimat miskinan ekstrim, ada kalimat pengangguran terbuka. Kenapa itu juga tidak ikut disoroti? Jadi seolah isu itu teralihkan pada penjungkalan meja atau pelemparan mic. Ya. Gitu Pak. Kalau menurut Kang Deki ini, memang pengaruhnya apa gitu kan? Ketika salah satu fraksi memegang pucuk pimpinan alat kelengkapan dewan, apakah memiliki pengaruh yang besar? Contoh nih, koalisi besar ini memegang pucuk pimpinan dewan sehingga alat kelengkapan dewannya itu bisa terkutasi untuk meredam peletak-peletek yang berbau kritis gitu kan. Apakah seperti itu? Ada dua persepsi dalam pikiran saya. Yang pertama, kerja DPRD ini, tugas DPRD ini dalam struktur aturan kan kolektif kolegial. Sebetulnya bagi saya tidak begitu berpengaruh sebetulnya. Tapi pun dalam fakta perjalanan di lapangan bisa saja sangat berpengaruh, Pak. Paham maksudnya, Pak? Logika dikonkretkan. Iya. Bagi saya, karena di DPRD ini adalah kolektif kolegial, siapapun pimpinannya, siapapun wakilnya, siapapun sekretarisnya, karena kan kolektif kolegial kita punya hak yang sama. Ya. Dalam status hukum sebagai anggota DPRD. Ya. Tapi pada faktanya juga bisa jadi itu berpengaruh besar. Jadi dua persepsi itu, yang pertama karena kolektif kolegial bisa jadi tidak berpengaruh, tapi pada faktanya sebetulnya bisa saja berpengaruh. Sekarang beginilah Pak, analoginya atau logikanya antara ketua dan anggota akan ada perbedaan tidak? Dari sisi psikologi ya itu. Yang memimpin rapat, betul. Yang bisa mengarahkan. Iya. Meskipun pada
prinsipnya atau hakikatnya ya bagi saya sih nggak berpengaruh. Silakan saja mau mengarahkan seperti apa, mau berpandangan seperti apa, atau kita punya hak politik yang sama, gitu Pak. Jadi saya pastikan sekali lagi Pak Deden, kaitan yang kemarin itu sebetulnya tidak dalam kerangka perebutan kekuasaan atau jabatan. Saya pastikan saya hadir di situ. Tidak hanya sekedar ainul yakin, saya hakul yakin, saya duduk di situ dan saya ikut ada di dalamnya. Ya. Oke Kang Diki, untuk menjawab nyinyiran publik yang mungkin banyak juga yang dari kalangan mahasiswa, bisa nggak kita bertabayun? Kang Diki siap nggak untuk misalkan kami menghadirkan Kang Deki sama siapa dari mahasiswa atau ketua KMPI misalkan yang kemarin statement ya, atau dari fraksi yang memang gabung ke 6 koalisi itu? Sangat boleh, sangat bagus ide gagasan itu. Saya secara pribadi sangat terbuka Pak. Ayo ya. Pak Deden, tentu kalau sudah komunikasi dengan teman-teman di luar, silahkan kondisikan baik waktu maupun tempat. Saya siap bertabayun menyampaikan soal-soal yang tadi. Bahkan memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu Pak. Jadi mari kita bangun keakraban berwarga negara ini. Lewat kritik, lewat saran, diskusi langsung gitu kan ya. Iya. Sehingga tidak ada pandangan-pandangan sepihak yang memungkinkan opini itu tergiring pada sesuatu yang mungkin saja faktanya tidak begitu Pak. Kan kalau kedua belah pihak itu ada, misal salah satu ketua BEM Universitas di Kabupaten Kuningan, kalau salah satu ketua OKP atau ketua Ormas atau bahkan tokoh ingin memastikan, ayo mangga dengan senang hati. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau berargumen kaitan dengan soal-soal. Karena apa Pak? Memang kadang kita terjebak pada wilayah-wilayah yang tidak krusial. Contoh, pandangan bahwa ribut soal AKD ini sangat buruk Ya. karena perebutan kekuasaan, bukan saat memperjuangkan rakyat. Padahal kalau kita lihat secara utuh, bisa saja itu adalah salah satu titik tolak itu loh Pak. Coba teman-teman bisa memahami ini secara komprehensif, tapi mohon maaf ya, saya tidak menjustifikasi atau menyalahkan tidak atau menyudutkan tidak. Justru supaya kita menemukan salah satu solusi dari persoalan-persoalan kerakyatan kita hari ini. Saya selalu menyampaikan Pak, saya terbuka Pak. Dulu juga saya berada di luar Pak. Saya sangat merasakan kegelisahan daripada teman-teman. Justru saya merasa bangga dengan statement yang dikeluarkan oleh teman-teman semua. Mereka masih mau memperhatikan, masih mau peduli. Bagi saya itu adalah bentuk kepedulian. Dan kalau itu dilakukan secara masif, itu akan keren, akan luar biasa. Nanti kita lah, boleh ya di mediasi ya Kang Diki. Termasuk mungkin dengan fraksi yang masuk koalisi 6. Iya boleh, silakan. Berani nggak ya mereka? Ya Allah walam Pak, kalau hanya sekedar untuk berbincang-bincang kan kita juga berbincang-bincang sehari-hari. Perbedaannya sekarang hanya dihadirkan Pak Deden, direkam oleh media elektronik dan dijadikan sebuah berita. Kan sebetulnya prinsipnya sama. Kan persoalannya mau tidak. Kan begitu. Kan Pak Deden pasti menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik. Iya, saya juga pengen berimbang itu kan ya. Ya lebih bagus kan, dua belah pihak sok mana diskusi gitu kan. Seperti itu mungkin ya kan. Betul. Supaya kita bisa menjawab kontradiksi dari situasi kita hari ini. Sebetulnya kalau saya ini sebetulnya kalau kita survei, puas nggak sih sebetulnya hari ini masyarakat dengan kekuasaan hari ini di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan? Ya kalau saya lihat wakil-wakil yang melakukan koalisi seperti ini, logikanya ya bagi saya, ya berarti kan puas-puas saja kebijakannya puas, bisa kan begitu logikanya bagi saya. Jangan sampai masyarakat menyampaikan aspirasi ribuan orang, ratusan orang soal ini. Saya kan di sini Pak 2 tahun setengah lebih nih. Banyak tuh yang datang, kalau kita inventaris sudah ribuan masyarakat yang datang ke sini. Artinya kan di situ ada pertanyaan. Ya.
kalau boleh saya sedikit tarik, mungkin juga ada sedikit ketidakpuasan. Tapi wakil-wakilnya kan, jadi kontradiksinya di sini. Ya, logikanya ya, itu. Logikanya kan begitu. Oke, mungkin itu. Barangkali ada closing yang, atau saya langsung closing nih. Boleh, Pak Deden dulu yang closing. Sesekali dong. Sesekali Pak Deden dulu closing. Closingnya langsung wassalam kalau. Begini Pak, yang pertama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar, apresiasi yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang berada di luar parlemen yang sudah mengapresiasi kejadian-kejadian yang terjadi. Itu juga adalah salah satu bentuk dukungan terhadap semangat demokrasi di kita. Tidak ada pembungkaman, tidak ada lain-lain lah. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin memastikan bahwa kejadian kemarin di paripurna itu tidak sesederhana apa yang dilihat. Bukan hanya soal perebutan kekuasaan lalu melempar mic, menggulingkan meja, tidak di situ. Tidak cukup di situ. Trennya tidak di situ. Tapi kalau kita mau melihat secara utuh, bahkan kalau mau kita lihat dari proses perjalanan politik dari awal setelah 2,5 tahun berjalan, bisa saja itu salah satu bentuk akumulasi. Ya. Saya juga jujur Pak, saya tidak mau meminjam tangan yang menggulingkan meja Pak Toto Hari dalam hal ini. Saya juga melempar mic juga kesal, itu sering terjadi. Ya, hal-hal yang berulang terjadi lagi ya sudah. Atau mungkin saya juga kesal, kok proses demokrasi di kita, proses kebijakan pemerintahan kita hari ini, kok begini, kan bisa saja begitu sebetulnya. Maka usul Pak Deden tadi barangkali bisa menjadi salah satu solusi untuk menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua. Saya juga tentu akan banyak belajar. Barangkali teman-teman ada yang mau berkomunikasi atau kita ngobrol, kita sama-sama berargumentasi sehingga kita menemukan solusi-solusi atas tugas-tugas kerakyatan yang kami buat. Pak, saya ini kemarin kan Pak Deden masih ingat, saya mundur dari sini. Ya. Kan mungkin masih ingat. Betul. Bisa saja kalau kita runut kronologis itu sampai kejadian hari kemarin, bisa saja itu sangat korelatif. Ada tidak hari ini saudara-saudara kita di luar yang mengeluarkan statement membedah sampai sejauh itu, atau peristiwa-peristiwa sebelumnya? Tentu kalau menggulingkan meja dan melempar mic itu karena soal kekuasaan, semua akan marah Pak. Saya yakin semua akan marah. Bahkan secara naluriah saya juga tidak terima. Saya justru lebih setuju kalau setiap rapat di Dewan itu ada lempar-lemparan gitu kan ya. Selama itu untuk mengamankan kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat. Saya tidak mau menjilat benda sendiri. Saya sempat podcast sama Pak Deden. Ingat waktu berseterunya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati waktu itu. Ya, saya yang bilang, kalau berseterunya atas perbedaan pendapat untuk menyelesaikan soal-soal rakyat, ya kami angkat topi. Kan begitu. Nah ini juga, saya juga berpandangan sama. Nah ini Pak, saya sedang tidak berapologi, saya sedang tidak berargumentasi. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui kondisi yang sesungguhnya. Bahwa penggulingan meja atau pelemparan mic itu tidak hanya melulu pada tren perebutan kekuasaan, tapi untuk meluruskan sebuah proses demokrasi yang baik. Memang Pak, mekanisme pemilihan BK tidak diatur apakah paket atau one man one vote. Tapi saya menginginkan waktu itu, coba diputar videonya. Saya waktu itu menyampaikan berargumentasi. Silahkan, mari kita berargumentasi. Kita lihat mana sebetulnya teori yang lebih sampai pada titik keadilan. Apakah paket, apakah one man one vote? Soal nanti diputuskan one man one vote atau paket yang ditentukan, yang disepakati oleh ruang paripurna, ya kami akan menerima. Tapi tolong jelaskan. Kadang begini Pak, kita juga dalam berdemokrasi, bagi saya tidak melulu siapa yang banyak dia yang menang, siapa yang banyak dia yang benar. Kan harus dilakukan dulu pendekatan teori. Harus kita bertabayun dulu dengan keilmuan-keilmuan. Ada narasi ilmiah yang disampaikan, yang diungkapkan. Kalau ternyata yang sedikit yang benar, kenapa tidak? Kita sportif untuk menerima itu.
regulasinya seperti apa kan gitu ya. Betul. Kenapa harus diambil paket? Ya. Apakah itu akan lebih memudahkan atau seperti apa? Tolong itu diungkapkan. Tapi kan kemarin tidak ada. Ada yang memberikan analogi, tapi tidak apple to apple. Bahkan Pak Ketua DPRD juga menyampaikan, tapi jangan mengambil contoh yang itu tidak sesuai. Itu kan sama-sama teman-teman partai koalisi, saling menyanggah waktu itu. Ya. Saya persis ikut menyaksikan di situ, Pak. Jadi mari kita sama-sama membuat sebuah narasi untuk kebaikan kita bersama. Bukan berarti saya merasa saya paling benar, tidak, ampun para lun, Pak. Justru saya melakukan ini, ketemu sama Pak Deden ini, justru saya ingin belajar dari saudara-saudara saya yang ada di luar, yang menyaksikan podcast ini. Tolong ingatkan saya, tolong kasih tahu saya, kalau ada hal-hal yang memang keluar daripada tupoksi saya sebagai anggota DPRD di sini. Pak, kalau seandainya yang lain mengambil langkah untuk tidak melakukan statement, mengambil posisi untuk diam karena berbagai argumen dan berbagai alasan, wajar dong kalau saya ingin ngomong. Ya. Tidak apa-apa, silahkan. Bahkan biar semua menyoroti bahwa kondisi di DPRD itu seperti itu. Nggak apa-apa. Toh memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Gitu, Pak. Ini bukan closing lagi, kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi, rada panjang. Oke. Biar nanti panjang lebarnya nanti setelah ada yang mau gitu kan berdiskusi sama Kang Niki ya. Ya. Tapi Pak Deden hati-hati judulnya jangan Deki jangan ngutakin anggota DPRD tanpa aktif. Ya. Jangan begitu. Nanti kurang hangat lagi. Gak kerabat berwarga negara. Jadi apa tuh? Jadi narasinya ya Pak Deden lebih paham. Siap aja. Kadang-kadang begini. Siap diskusi. Kadang-kadang Pak Deden itu suka bagus bikin judulnya. Jadi yang tadinya mau kesini juga tiba-tiba aduh. Tapi bagus sih itu untuk istilahnya memancing, memancing dialektika. Gitu. Betul. Berdemokrasi itu betul Pak, betul. Jangan beraninya di belakang aja kan gitu ya. Betul Pak, betul. Kadang dalam logika berpikir kita, kenapa kita terlihat agak sedikit mundur? Karena ada hal-hal yang dianggap tabu untuk diungkapkan. Nah, seharusnya kalau ini tidak mampu ya tidak mampu saja. Kalau ini mampu ya mampu saja. Itu kalau ini warnanya begini ya begini gitu loh. Ada sebuah kepastian dan itu diungkapkan ya. Begini, Pak Deden adalah senior saya, kakak tingkat saya. Sehingga ketika saya mau ngomong bodoh ke Pak Deden itu, saya diprem oleh ketabuhan yang tadi. Ya. Padahal Pak Deden mengemban tugas, Pak Deden mengemban amanah dan ikut menentukan nasib rakyat. Padahal Pak Deden nggak bisa. Gitu kan? Jadi ayah-ayah paternalistik istilahnya ya. Gitu Pak. Gitu. Jadi tapi juga saat hal-hal itu diungkapkan, tentu dengan etika, dengan narasi yang baik dan lain sebagainya. Tapi mohon itu begini Pak. Saya 60 desa pada pilih Pak. Ya. Dari mulai Kadu Gede, Nusa Herang, Dharma, Kecamatan Subang, Cilemak, Selajambe Pak. Saya itu 60 desa. Saya dari dapil sana. Bayangkan oleh Pak Deden, sanggup tidak saya mengemban amanah untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat di 60 desa ini. Tentu kan akan sangat banyak kekurangan, akan sangat banyak sesuatu yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Tapi ya kita berupaya. Ini saya beranalogi begini kemarin Pak. Satu lagi yang terakhir ya. Saya beranalogi begini. Di mana itu analoginya? Di sini. Analoginya di sini. Jadi kalau Pak Deden ini seorang guru, menjadi wali kelas, ada 40 siswa di kelas tersebut. Ya. Ada 2-3 siswa yang tidak sesuai dengan pengajaran Pak Deden. Dia nakal, bandel, pelajaran gak masuk, bisa dikatakan kurang berkembang seperti murid yang lain. Menurut Pak Deden siapa yang patut disalahkan? Apakah Pak Deden gurunya? Nah, gurunya dalam analogi ini juga saya melihat bahwa ketika anggota DPRD yang sudah berusaha atau mencoba melakukan ikhtiar yang menurut tataran aturan undang-undang itu tidak melanggar,
baik secara individu maupun secara konstitusi berupaya, masih ada wilayah-wilayah kekurangan, ya kan juga tidak elok juga kalau misalkan didiskreditkan terlalu berlebihan. Ya. Gitu. Karena punten Pak, kenapa saya berani mengungkapkan itu? Saya pastikan saya bekerja di sini. Jadi saya sampaikan kepada Denya khususnya, saya bekerja di sini. Kalau dianggap ada yang tidak bekerja, tidak becus dan lain sebagainya, mah enggak. Teman-teman sebagai pemilik kami untuk memberikan penilaian, untuk menjustifikasi bahkan untuk memberikan opini, silahkan. Teman-teman, masyarakat itu kan ownernya saya, Pak. Tapi saya ingin membuktikan ke Tuhan saya bahwa saya bekerja nih, kerjaan saya. Kalau ada hal-hal yang belum dicapai, belum sesuai dengan harapan, ada kekurangan, seperti analogi yang tadi, Pak. Gurunya yang seharusnya bisa memberikan itu ya. Ya, mungkin Ngarangkul atau kumaha, maksudnya ngarangkul teh memberikan pelajaran yang persuasif gitu kan. bisa. Tapi kan selalu ada, Pak. Ya. Selalu ada. Contoh punten, Pak. Lulusan ex kampus ini keluar dari kampus, kemelet di kampus, sudah S3 dia. Ternyata jadi pejabat lalu korupsi. Yang salah siapa? Begini. Orangnya lah. Betul. Iya. Dosennya kan tidak salah kan? Tidak. Kampusnya tidak salah. Tidak salah. Iya. Contoh begini. Ini ada satu kasuistik. Soal toko modern, Pak. Indomaret Alfamart Yang menjamur di Kecamatan Dharma. Salah satunya yang menjamur sudah jelas di Kecamatan Dharma. Dulu waktu Indomaret berdiri di samping Kecamatan Dharma, kami melakukan aksi. Turun ke lapangan untuk mengadvokasi, berharap karena menurut analisa kami masyarakat merasa dirugikan dengan adanya Indomaret pada waktu itu, membunuh pedagang kecil. Ya. Pada waktu itu analisa kita sudah, wah kami berdialektika, kami berdialog, melakukan MOU secara lisan. Oke, Kecamatan Dharma tidak akan masuk lagi toko modern. Sekarang berdiri lagi di Cipasung. Ya. Kami sudah berupaya, Pak. Dan yang buruk adalah informasi atau isu yang berkembang di masyarakat. Beki Zainal Mutakin dulu sebelum jadi anggota dewan, ada Indomaret masuk, dia aksi besar-besaran. Sekarang sudah jadi anggota dewan, ada Alfamart masuk di Cipasung, dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bertindak apa-apa, tidak turun aksi dan lain sebagainya. Selalu itu narasinya, Pak. Gimana mau ngomong, mic-nya juga loseless gitu kan? Mic-nya loseless. Jadi ternyata ngomong, padahal waktu itu saya sudah bisa di cross check. Saya langsung telepon kepala dinas perizinan DPR-PTSB. Saya cross check ke lapangan. Saya coba komunikasi sama Pak Camat. Saya coba temuin Muspika dan bisa ditelusuri sudah. Meskipun itu secara administrasi kenegaraan itu dibolehkan, itu izin itu. Tolong dong, ada kearifan lokal yang harus sama-sama kita hargai. Meskipun investasi itu diperbolehkan, ini juga akan jadi kajian bagi saya secara pribadi. Maksud saya itu begitu. Kadang-kadang kita berupaya begitu juga masih ada hal-hal yang memang berpandangan lain dan lain. Tapi ya itu kan bagian yang awal judulnya, Pak. Terkadang saya juga berpikir ketika lempar mic disalahkan, Betul. melanggar konstitusi misalnya. Betul. Tidak beretika gitu. Tapi main ke useless mic tidak disalahkan gitu. Itu daiknya angin kurang gitu loh, Pak. Cerdas. Ya. Cerdas. Atau Boleh tidak saya berargumentasi kenapa saya hempas mic itu? Saya ingin bahwa fasilitas yang diberikan, yang dipakai oleh kita itu memang karena pagunya kan ada, ininya ada gitu. Masa harus bawa mic sendiri gitu ya? Kan begitu, Pak. Ini otokritik. Ini ungkapan saya ini akan jadi fenomena juga di sini saya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Kadang kita harus siap dengan soal-soal begitu. Oke. Begitu, Pak. Ingat ya, yang Indomaret Alfamart ya. Nanti kita podcast lagi khusus. Betul. Nanti saya perizinan. Ini juga berkaitan dengan kepala daerah. Apa kan dulu sudah dikeluarkan moratorium, tapi kan dicabut kembali. Kalau moratorium kan dulu kalau nggak salah ya, waktu kebijakannya Ibu Bupati almarhum
Atau barangkali sekarang dicabut moratorium ada argumentasi-argumentasi lain ya kan patut juga kita dengar. Kan gitu silakan, tidak apa-apa selama itu logis. Iya. Dan sesuai dengan nama Pak. Aduh Pak. Pentingnya tabayun itu di sana ya. Iya. Cuman mau nggak gitu bertabayun gitu. Itu. Oke. Saya mah siapa? Oke. Pokoknya siapa mau ngobrol podcast lagi sama Pak Deden sama siapa? Saya senang. Kalau teman-teman kemarin kan saya lihat juga ada ketua band, ada ini. Ayo kita ngobrol ayo. Ya. Tidak apa-apa saksikan sama mereka, saya akan menyampaikan. Oke. Gitu Kang Devi. Barangkali cukup ya. Nanti kita lanjut lagi ya yang lebih. Saya berharap sorotan terhadap miskin ekstrim dan pengangguran terbuka itu lebih dahsyat, lebih keras dari penjungkalan meja. Dan doakan kami juga tidak hanya sekedar menjungkalkan meja, tapi bisa melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu ya. Siapa sih? Oke. Siap. Kang Devi atau duluan Kang Devi sudah mau berbincang-bincang. Siap. Oke pemirsa, kita langsung closing. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.